setiap pasien baru masuk. Makanya kita lihat di program medis perawatan, ingat di situ ini pasien masuk dari mana, keluhannya apa. Kita tidak bisa periksa pasien tanpa melihat kondisinya apa, itu nggak bisa. Ya, jadi kita harus tahu dulu. Pasien dari UGD keluhannya demamnya berapa hari sih? Di sana dokter kan sudah periksa. Oh, demam 5 hari. Terus di bawah di poliklinik atau UGD sudah dilakukan pemeriksaan fisik. Berapa suhunya? Oh, suhunya 39. Oh, kalau suhunya 39, di bawah dikasih obat dong. Dikasih obat apa ya? Jam berapa ya? Semua itu kita harus tahu sebelum kita ke pasien. Makanya kita harus lihat dulu program medis perawatannya, itu tujuannya. Ya. Lalu sekarang kita siapkan alat-alatnya sama, sarung besi, ada stetoskop, ada manometer. Nanti kalau untuk yang ini alat seperti saja. Nanti kita kalau untuk tanda kita kan seperti kemarin tidak bisa dilakukan, tapi diomongin. Ya. Termometer, berat timbangan, pelet, ini transparator, satu lagi dan ibu satu lah. Iya, makanya Ini boleh gue langsung garpu tala, tapi kalau garpu tala cuma di poliklinik, kalau di rawat inap kita tidak punya. Kampas atau tisu, gula atau garam, kopi, minyak putih, sterilizer. Oke, itu aja alat-alat. Dari alat-alatnya ada pertanyaan dari tahap nama-namanya sudah kayak begini. yang mana? Sudah? Gula tahu yang mana gula? Tahu. Sama garam. Bukan aku, saya satu. Ada lagi? Ada yang bertanya? Sudah cukup jelas? Udah. Sekarang kita ke tahap orientasi. Orientasi selalu. Selamat pagi Ibu, saya Suster Dita yang bertugas pada pagi hari ini. Setelah kita sampaikan, baru kita cocokin dulu gelangnya. Saya cek gelang pasiennya dulu ya Pak ya. Sebutkan nama dan tanggal lahir. Oh ya baik, Bapak sesuai ya namanya. Setelah itu baru kita jelasin, Bapak, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan dari rambut sampai ujung kaki Bapak. Gak usah ngomong saya akan melakukan pemeriksaan fisik sampai enggak gue. Ya, jadi ngomongnya bahasa apa aja. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan dari rambut sampai ujung kaki Bapak untuk melihat apakah ada kelainan pada tubuh Bapak atau tidak. Waktunya sekitar 30 menit Bapak. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh tidak, Suster, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya siapkan alat-alatnya dulu ya Pak. Siapkan itu dalam bentuk kita dekatkan ya. Kan kita udah bawa alat-alatnya semuanya. Jangan lupa tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Itu tahap-tahap orientasi. Kalau orientasi kemana sih? Lumayan ya. Lumayan ada yang pada benar semua sih. Oke, sekarang langkah-langkah cuci tangan. Besok kalau ujian tidak ada yang pakai jam, tidak ada yang pakai perhiasan di tangannya. Kalian tuh lagi ujian. Saya bilang kalau mau pakai perhiasan hari libur boleh 10 jari pakai perhiasannya. Ya. Lakukan cuci tangan jangan ada yang salah dong. Masa cuci tangannya salah? Mentang-mentang kalian dianggap nggak dinilai. Saya kan udah nggak dinilai cuci tangan. Saya cuma dinilainya adalah pemeriksaan fisik. Nggak bisa begitu, itu satu kesatuan ya. Kalau kalian secara cuci tangan itu ditangkap 0. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1,
3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini sekali aja. Jangan kemana dari 2 kali. Saya nggak ngerti kenapa dia bisa 2 kali. Ini kan cuma sekali. Nggak ada tambahan, langkah tambahan itu nggak ada. Kita selangkah cuma sampai sini. Nggak ada kali begini lagi, itu langkah tambahan itu namanya. Oke, cuci tangan tidak boleh ada yang salah lagi. Ya, kita pakai sarung tangan.
omongin aja. Sebelum saya periksa Bapak, saya mau periksa tensi suhu dan tidak apa. Hasilnya langsung aja ngomong nanti. Hasilnya normal ya Pak, udah selesai baru langsung ke bagian kepala. Saya periksa kepalanya dulu ya Pak ya. Saya lihat bentuk kepalanya simetris ya. Terus rambutnya warnanya hitam pekat, tidak berminyak ya. Terus dari tampak luar tidak ada kotor. Baik, habis itu baru kita palpasi. Ini siapa saya pegang, kalau dipegang kan saya dibuka kulitnya. Oh, kulit kepalanya bersih. Sakit nggak Pak kepalanya? Enggak, oh, tidak ada tanda benjolan, gitu kan? Ya, rambutnya tidak kotor, kulit kepalanya bersih, pas dibuka tidak ada yang rontok. Sudah selesai di kepala? Ada pertanyaan yang di kepala? Nggak ada. Setelah itu kita turun ke bagian mata. Di bagian mata yang kita periksa adalah konjungtiva. Jadi langsung saya periksa ya Pak ya. Bapak tolong lihat ke atas Bapak, konjungtiva tidak anemis. Langsung yang kedua adalah kita periksa sklera-nya. Bapak lihat ke bawah Bapak, sklera-nya berwarna putih atau antikterik. Oke, habis itu kita periksa apa lagi? Palpebra boleh. Palpebra dilihat tidak ada bengkak. Setelah itu kornea di sini apa saya cek dulu. Korneanya bening tidak Kro. oke, terus apa lagi? Pupil. Pupil diperiksa apa hasilnya? Mengecil. Salah kemarin tuh kalian pada salah. Maka saya selalu tanya kan, apa hasil dari pemeriksaan pupil? Yang ujian sama saya selalu saya tanya kan. Setelah diperiksa pupilnya, hasilnya adalah refleks cahaya positif, ukurannya 2,2 mm bukan cm, isokor. Ya. Setelah pemeriksaan pupil, refleks cahaya positif 2,2 mm isokor. Sudah. Ya. Lalu kalau di kita ada pemeriksaannya TIO. Maka kalau saya bilang kalau ada pemeriksaan mata, ajak si Tio. TIO, tekanan intraokuler. Caranya tutup matanya, Bapak tutup matanya, terus dipegang kan. Harusnya yang normal ada berapa? Kenyal. Ya. Nanti yang pemeriksaan khusus saat duduk, lapang pandang boleh saat duduk. Oke, di mata ada matanya nggak dari pemeriksaan? Ini Bu, untuk kornea juga pakai backlight gitu ya? Iya. Yang kornea mana, yang pupil mana? Yang kornea lensa. Yang lensa yang mobil yang hitam. Yang bulat-bulat di tengah yang Ya, ada lagi yang bertanya masalah mata? enggak. Oke, aman. Kita terus ke hidung. Di hidung kita lihat septumnya dipernah atau tidak. Kita baru lihat. Baru kita lihat juga pakai sensor nanti. Sensorin glukosanya warna merah muda atau tidak, ada sumbatan atau tidak, ada polip atau tidak. Ya. Nanti di hidung ada tes penciuman, tapi nanti dilakukan sambil duduk. Jadi pas saat duduk itu banyak yang kita lakukan. Di hidung ada yang mau tanya? Hidung aman? Aman. Oke, kita ke telinga. Telinga dilihat dulu telinganya, keduanya simetris pinanya. Setelah itu kita cek kanalisnya. Kanalisnya dilihat bersih atau tidak, kotoran atau tidak. Kanalis itu lubangnya. Lubang. Lubang telinga. Lubang. Daun telinga namanya Pina. pina. Pepes. Terus kalau yang ini otoskop, ini di ruangan juga nggak ada, adanya di Politeknik. Kami tetap disebutin karena ada ini ya, nanti kita cek juga refleks cahaya polisernya dengan pakai otoskop. Kan kalau ada pantulan berarti cahayanya positif. Kalau cahayanya positif berarti Gendang telinganya gendang telinganya masih utuh. Jadi saya tambah pada
jadi jangan langsung buka mulut. Ada yang tanya? Ada yang tanya nggak? Apa? Maksudnya apa tanya? Kita kata dia apaan sih yang kerjanya? Ya udah gak apa-apa sih. Enggak dapat kerjaan itu kalau saya Bu. Ya udah dia yang nanya. Dia nanya apa ke kamu? Jadi dia nanya apa ke kamu? Iya, tadi Kak Davi nanya ke saya. Iya. Ada sebelum pindah itu ada pemeriksaan lubang telinga, katanya tuh ada tadi ada namanya apa? Cahaya Kanalis. kanalis. Iya, tadi Kak Davi nanya itu. Oh, kan Davi nanya. Terima kasih ya Davi. Siapa tuh bukan? Anggap aja deh. Soalnya deketan nanti nggak sampai orang. Udah ya, tadinya udah ya, mulut ya. Kalau mulut kita lihat adalah lihat bibirnya. Ya, bibirnya sering lengkap, ada sianosis atau tidak, ada luka atau tidak. Oke, sudah selesai di mulut, kita baru suruh makan. Lihat giginya, giginya lengkap atau enggak, warnanya apa, ada lubang atau tidak, ada karies atau tidak giginya. Oke, sudah gigi, lidahnya. Bapak lihat, tolong dulukan lidahnya, dilihat lidahnya warnanya apa. Yang warnanya kan warnanya merah muda, bersih ya, tidak ada luka. Lalu dilihat apa lagi? Tonsilnya ukurannya normal T1. Terus uvula, jangan ovula, uvula. Uvulanya berada di tengah. Sampai sini ada yang mau tanya? Enggak? Mesin. Oke. Nanti ada tes pengucapan dilakukan juga sambil duduk. Lalu kita turun ke leher. Di leher dilihat dulu. Jadi tongsil Lihat disebut apakah ada pembesaran di semuanya. Dilihat apakah ada pembesaran kayak gondongan gitu kan di leher ya. Sama ada pembesaran kelenjar tiroid. Kalau kita benih, kalau dia memang banyak, gede-gede itu biasa kelihatan. Kalau nggak kelihatan juga nggak apa-apa. Apalagi yang kita lihat di leher, pergeseran garis tengah sini kan. Terus apa lagi? Apakah ada distensi vena jugularis? Bapak mirip Pak, sebelah sini Pak. Mau dilihat distensi vena jugularisnya ada atau tidak? Itu kan ya. Oke, lihat-lihat sudah. Pegang-pegang boleh. Mau sambil duduk boleh, sambil duduk juga boleh. Kita mau palpasi dua kelenjar di leher. Kelenjar apa? Tiroid dan kelenjar benih. Nah, kalau kelenjar tiroid caranya Dari depan ke nggak usah dari belakang. belakang, di sini aja. Kalau dia ada yang duduk dari belakang misalnya. Tapi kalau dia masih tiduran, berarti di sini aja. Ya, masuk jauh-jauh. Bapak ada lupa, ada saat yang berlalu. Ada banget. Ada terasa setelah benjolan, ada terasa benjolan atau tidak? Kalau terasa benjolan berarti itu kelenjar tiroidnya membesar. Nah, kalau pemeriksaan kelenjar getah benih baru dari belakang sini sampai ke sini, turun lagi ke sini sampai ke tepiak sini. Itu kelenjar getah benih. Belakang sini ke aksila. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Distensi vena jugularis sama kan ada kan masalah di pulmonya apa itu kan ada yang peningkatan JVC juga itu kan kalau di situ alat itu ada penggaris yang diukur nah di pelvis itu kita Nggak usah, itu juga ngomong aja. Karena nggak diminta umum tidak diminta. Ngomong ada atau tidak. Bapak suruh dia sebelah sini Pak, saya mau melihat apakah ada misalnya ada hipertensi vena jugularis atau tidak. Kalau itu kan memang pemeriksaan posisi 45 derajat, mesti dicari dulu pembuluh darahnya itu nanti. Masuk sini beda-beda. Jadi terus saya diajar kan terus buat ujian nanti ya. Tapi nanti kalau dari kampus yang diajarkan tetap harus tahu. Oke, ada lagi? Sama terakhir
Belt. Nah, untuk menentukan apakah ada suara swashing atau tidak, ini untuk mengetahui apakah ada gangguan sirkulasi dari arteri paru atau tidak. Ya. Jangan lupa dia ya, jangan langsung ditolak. Kalian ada yang banyak lupa, kamu kuduk tidak dikaji. Ya, kemarin kamu kuduk yang tidak dikaji. Caranya adalah posisinya supine, pemeriksaan satu Pegang, Meng. Jangan males lu. Ya, pasiennya dianjurkan untuk Bentar banget sampai megang. semampunya. Ya, kalau saatnya begini, ini saatnya nekuk, berarti dia positif. Ada pertanyaan sampai sini? Masih aman? Aman. Sekarang kita ke tolak. Bapak, saya mau lihat dadanya dulu ya, dibuka bajunya. Kita kasih sama dia kalau mau buka bajunya. Dilihat dulu apa yang dilihat, bentuk dadanya simetris atau tidak, ada penggunaan otot bantu nafas atau tidak, ya, ada spider nevi atau tidak, ada jejas atau tidak, bentuk dadanya pigeon chest atau ada yang abnormal seperti yang lainnya atau tidak. Kalau kemarin rata-rata inspeksinya seperti cuma satu doang, nggak ada yang lain. Tidak tanya responsi baru ngomong. Apalagi sesuai kasus, yang mana pakai kasus kan. Nah, kalian kalau pada kasus yang ada pernapasan sesak, nah kalian ngomong itu. Oh, nah tidak ada refleksi dada, atau memang kalau ada pasien ada ngomong tidak ada pernapasan seperti itu. Terus diukur RR-nya berapa kali per menit, itu diomongin, gitu ya. Oke, inspeksi sudah. Setelah inspeksi apa? Palpasi, jangan langsung taktil plenitus, total plenitus, kan dipegang dulu. Pak, ada yang sakit nggak Pak? Terus apalagi ada masa nggak terlalu keras di dadanya, ya? Terus apalagi ada krepitasi atau tidak nih, gitu ya? Oke, ini palpasi yang pertama. Palpasi yang kedua baru satu plenitus atau total plenitus, ya. 7 untuk mengetahui getaran paru kiri dan paru kanan sama atau tidak. Oke, habis itu baru perkusi. Perkusi pada torak adalah 4. Untuk menentukan batas paru dan hepar, batas kanan jantung, batas kiri jantung, dan batas atas jantung. Ya. Sekarang kita mau perkusi untuk bagian parunya di sebelah kanan, ya. Nah, kalau perkusi itu perhatikan cara perkusi. Perkusi itu enggak apa yang mau diperkusi? Ini pok-pok. Bukan perkusi, ini pok-pok. Ya, ada kemarin juga ini perkusi, iganya ini perkusi, bukan sini ini perkusi, sini ini perkusi. Ya, kalau perkusi itu di tangan kita. Cukup 2 aja, nggak usah semuanya numpuk begini. Kemarin juga begini, semuanya numpuk begini, pok-pok-pok gitu. Cukup 2 jari diketuk. Kedengeran kan? Yang ketuk ininya. Ini gua bagian. Jari kita ketuk ini goyang-goyang. Kayak Jadi sini. kamu. Ya. Jadi nggak ada ketuk begini. Nggak ada suaranya. Jadi ketuk ininya. Ada suaranya tapi ketuk sini. Salah ya? Iya. Ketuk cuma cukup 2 jari di sini. Kalau kalian itu ngomong, jadi jangan diam, kita tuh nggak ngerti kalau kalian diam. Makanya kalau kalian dulu waktu ujian sama saya
Harusnya kamu ngomong aja jadi biar nggak kayak ditanya. ICS 1, sonor. ICS 2, sonor. ICS 3, sonor. ICS 4, sonor. ICS 5. Apa suaranya? Peka. Itu. Pekat. Pekat artinya adalah adanya organ hati. Jadi batas paru dan hafal adalah di ICS 5, Mid clavicular dextra. Kita mau kelarin paru dulu ya, biar nggak kena pada lagi ya. Terus nanti juga di sini di perkusi juga. Kok ngantuk banget ya. Sonor, peka karena ada jantung. Terus lagi sonor, peka ada jantung lagi gitu kan. Jadi perkusinya nggak cuma mengetahui batas paru dan hafal, tapi kiri dan kanan tetap diperkusi. Ya, kita mau cari tahu apakah ada kelainan suara di dalam sini. Mana tahu dia super sonor, gitu kan? Nggak sonor. Di sini bagus, di sini nggak bagus, gitu ya. Oke, habis itu baru kita aus. Nah, auskultasi juga kemarin banyak juga yang kurang benar tempatnya. Bukan di semua ICS, tapi di bagian-bagian atas, tengah, sama samping. Ya. Ini bagian 1 atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemarin tuh masih ada 1, 2, dia masih di sini aja. Jadi kan harusnya sambil melebar ini. Oke. Dari paru ada mau nanya ya? Suaranya adalah ada mau tanya masalah paru? Benar. Ini ibunya kayak ngeliatin gitu. Posisi biasa aja. Ini posisi nggak enak saya. Ada lagi yang mau tanya paru? Yang kurang jelas? Mid clavicular itu sebelah mana sih, Bu? Perbatasan. Yang mid clavicular itu di tengah-tengah, ini kan clavicular kalian di mana? Dari tengah-tengahnya di mana? Sini. Dibagi Mas, 2. terus aja. Sini Biasanya bagi bawah 2. ini. Jajar dengan putih itu clavicular. Ya. Kalau kalian cuma ngomong ICS 5, tapi di mana garisnya? Ini ICS 5, ini ICS 5, ini ICS 5, sepanjang ini ICS 5. Ya, paru nggak ada yang mau tanya nih, benar? Nah. Sekarang kita ke bagian jantung. Jantung kita tetap inspeksi palpasi, perkusi, auskultasi ya. Jantung kita inspeksi apakah itu kondisinya terlihat atau tidak. Itu kondisi tempatnya di mana? Dilihat dulu, oh nggak ada, nggak apa-apa dong. Yang normalnya itu pada pasien gemuk bahkan biasa kelihatan. Tapi kalau yang nggak abnormal adalah pada pasien gemuk seperti saya itu kelihatan itu abnormal. Senang ya? Ektoskopis. Ya, habis dilihat, oke, baru kita pegang palpasi. Pegang ini ya, itu kondisinya. Ngapain? Boleh.
kok denyutnya lemah, pas kesini kok tambah kenceng nih denyutnya. Berarti kan dia nggak di ICS 5 dong. Ada pembesaran berarti. Iya, berarti kan ada pembesaran dong, gitu ya. Nah, kalau dia memang di sini, oh normal tempatnya memang di sini misalnya. Terus selain terjadi pembesaran atau tidak, kita mau tetap hitung ya. Makanya ada HR, heart rate, frekuensi jantung dan frekuensi nadi kan? Iya. Nah ini namanya frekuensi jantung itu di sini. Ya, tetap dihitung seperti kita menghitung nadi. Oke? Palpasi sudah, sekarang kita perkusi. Nah, perkusinya itu ada 3 tadi ya, menentukan batas kanan jantung, kiri jantung, atas jantung. Menentukan batas kanan jantung setelah kita menentukan batas paru dan hepar. Kenapa? Karena setelah batas paru dan hepar itu kita mau naik 1. Jadi kalau batas paru dan heparnya adalah di ICS 5, naik 1. Kalau dia batas paru dan heparnya di ICS 4, berarti naik 1 jadi 3 gitu ya. Itu makanya kenapa kita harus menentukan dulu batas paru dan hepar sebelum kita menentukan batas jantung kanan. Oke? Tadi karena kita sudah menentukan batas paru dan hepar di ICS 5, maka kita naik 1 di ICS 4 ke arah tengah. Ngomong, kalau itu tuh nggak perlu main ngomong. Sono, total. Itu di jantung. Batas jantung kanan ada di ICS 4, parasternalis destra. Lalu batas jantung atas dulu, yang gampang dulu. Batas jantung atas. Dari ICS 1 mid clavicula, ICS 1 sono, ICS 2 sono, ICS 3 pekak. Boleh kalau mau ICS 2 pekak juga nggak apa-apa, kan normalnya 2 atau 3. Misalnya di ICS 2 pekak, berarti batas jantung atas adalah di ICS 2 mid clavicula sinistra. Lalu yang batas jantung kiri kita mulai dari posterior axilla. Posterior itu axilla. Axilla bagian belakang ya. Mulainya axilla bagian belakang sudah sini. Ini kan mid. Ini anterior. Ini posterior. Jadi di ICS 5 kita cari dulu ICS 5. Kalau sudah, lalu kita perkusi ke sini. Ngomong, sono sampai kotak. Batas jantung kiri adalah di ICS 5 mid clavicula sinistra. Ada yang mau tanya sampai sini? Pemeriksaan jantung. Belum auskultasi, satu lagi, auskultasi. Auskultasi untuk menentukan suara jantung. Bunyi jantung normal adalah bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Bunyi jantung 3 ada nggak? Ada. Ada kalau ada kelainan. Kalau ada kelainan itu namanya S3. Kalau cuma S1, S2 berarti normal. Kalau ada S3 itu berarti ada kelainan kayak galop, murmur. S3 ya. Oke, sekarang S1. S1 adalah menutupnya katup mitral dan trikuspid. Ya, mitral dan trikuspid. Tempatnya adalah di ICS 5 mid clavicula sinistra. itu katup apa? Mitral. Oke, katup trikuspid. Trikuspid di ICS 5, ICS 4 mid clavicula sinistra. Oke, aduh, aku ditanya. Jadi katup jantung 1 adalah menutupnya katup mitral dan katup trikuspid. Kalian harus tahu dulu tadi katup mitral, benar ya? Katup mitral adalah di ICS 5 mid clavicula sinistra. Sudah sini tempatnya. Sekarang katup
tempatnya. Oh, yang buat EKG. Ya. Oke, dengerin sini. Suaranya apa? Suaranya apa? Suaranya? Berarti yang di bawah adalah bunyi jantung Satu. Bunyi jantung kedua adalah bentuknya Aorta sama pulmonal. CS2. CS2 parasternal dextra, CS2 parasternal sinistra. Kamu ulang dulu sebelah sini. Bunyi jantungnya suaranya apa? Di sini ngeblank kalau di dalam. Ini yang kita itu yang iya. Duk. Masyarakat benar. Kenapa? Mana ada yang aneh sih bilang gitu? Wah, perasaan udah kesalahan. Ada kejadian apa? Ada yang bertanya? Jantung? Duk. Udah? Gak ada yang mau tanya jantung? Aman. Udah. Sekarang kita ke bagian Payudara. Gak ada payudara. oh ya, payudara. Payudara cuma dua ya, cuma inspeksi dan palpasi. Inspeksi dilihat payudaranya simetris atau tidak, ya ada bentuk bengkak atau enggak, terus kulitnya kelihatan kemerahan atau enggak, putihnya menolak keluar atau tidak, apakah mengeluarkan cairan yang abnormal dari buntutnya, kalau dia lagi nggak nyusuin gitu ya. Habis itu baru kita palpasi. Kemarin rata-rata pas saat palpasi tangannya tidak dikeataskan. Oh iya. Semua yang ujian sama saya rata-rata nggak dikeatasin begini. Kan harusnya dikeatasin kayak gini. Ya. Caranya sebenarnya sampai ke ketiak. Oke? Belum minjem nggak? Payudara ada yang mau tanya? Iya. Ada benjolan. Kayak sadari. Iya, sadari. Sadari kan sendiri. Tetap kalau sadari kan di depan kaca kan begini kan? Iya. Ya, sama. Pasnya juga tiduran begini. Kenapa ini biar keangkat ini semuanya? Periksa. Ini sambil mandi kan sauna sambil mandi kan? Gitu ya berarti. Belum minjem nggak? Belum minjem nggak? Gak usah pegang-pegang gue lu. Nih. Abdomen apa langkah-langkahnya? Inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Ya, perkusi, palpasi. Coba yang pakai masker. Nah, diam dulu. Yang kamu menurut kamu dulu aja. Kan ada 4 langkah tuh. Apa aja? Hah? Auskultasi, perkusi, palpasi. Kalau langkah normalnya, kalau pemeriksaan paru-paru tadi apa langkahnya? Apa tadi kamu ngeliatin saya? Apa enggak? Kamu badannya di sini, pikirannya kemana? Kamu lagi sakit? Hah? Lagi sakit nggak? Aku juga lagi sakit sih. Ya nggak boleh. Aku kemana bis? Istirahat. Harus fokus ya. Kamu punya catatan nggak? Kamu nyatat nggak? Mana catatan kamu? Kamu nyatat di tas. Kamu di sini kamu ngapain coba? Hah? Di note kamu apa tulisannya?
inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Perkusi baru palpasi. Baru palpasi. Orgamen pemeriksaannya apa? Inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Semangat banget. Kalau nggak mau pakai bahasa susah, bahasa sederhana aja. Lihat-lihat dulu. Didengar, Dengar, diketuk, diketuk, dipegang-pegang. Ya. Kita inspeksi apa yang kita lihat, bentuknya seperti apa, boleh ditarik nggak, Bu? datakah, ya. Tarik ya. Terus kita lihat apakah ada bekas luka operasi. Ibu, tarik ya, Bu. Ada yang lihat apakah ada bekas luka operasi atau tidak, ada tanda tempat atau tidak, ada spider nevi atau tidak, ya. Terus umbilicusnya dia kotor atau tidak, menonjol keluar atau ke dalam, ya. Itu namanya kita lihat-lihat perutnya, inspeksi bagian perut. Setelah itu kita baru Auskultasi. Auskultasi di semua kuadran, ada 4 kuadran. Pembagian kuadrannya ada dari pusar, ya. Umbilicus. Nah, ini kuadran kanan atas, Kuadran kiri bawah, kuadran kiri atas, bawah. Ya, jadi didengarkan di semua kuadran. Yang paling kencang itu yang didengarkan selama 1 menit. Normalnya adalah 5 sampai 30. 5 sampai 30. 35 kali. Bising usus. Oke. Lalu kita perkusi. Perkusi dari tengah ke bawah. Normalnya apa? Yang abnormalnya apa? Danas. Itu Ada cairan. buat mastiin lagi ini bener gak sih cairan apa enggak sih? Miringin pasiennya di posisi sim. Kan? Di posisi sim. Miringin ya, Iya. Dikaliin lagi. Itu namanya Slim posisi fit slim down. Iya, cek ada cairan apa enggak biar pasti. Danas Iya, coba cek Google. Nah, cek dulu SHIFT. Oke, ini juga diperkusi di semua Dari kuadran ya. Semua kuadran. Oke, habis perkusi baru kita palpasi. Saat palpasi kita tanyakan dulu ke pasiennya, ada yang nyeri nggak, Bu, daerah perutnya? Kenapa? Karena kalau ada nyeri kita periksanya terakhir. Karena kalau kita periksa pertama nanti nyerinya menyebar, jadi rancu. Ya. Kalau nggak ada baru kita palpasi ringan dulu. Ada yang sakit nggak, Bu? Kan kita pegang-pegang kan mau tahu ada yang sakit nggak, ada keras nggak. Itu semua palpasi kan tujuannya itu. Ada sakit, ada yang keras nggak, Bu? Oh, di sebelah sini kok agak keras ya. Permisi ya, Bu ya, saya tekan agak dalam ya, Bu ya. Nah, baru. Atau kalau dia nyeri sebelah sini saya tekan agak dalam ya, Bu. Sakit nggak? Oh, tambah dalam. Nah, itu makanya ada palpasi ringan, palpasi dalam. Oke, sekarang di abdomen juga ada palpasi hepar sama limpa. hepar kan sebelah Kanan. tangannya itu perawat gak boleh males tangannya. Kemarin tuh 2 tangannya di atas kan, harus 1 di bawah, 1 di atas. Kemarin saya ada kejadian 2 tangannya di atas. Ya. Ini anggap sebelah kanannya ini ya, ini apa ya? Kita langsung tangan kiri kita
Tarik nafas, masuk, lepas. Tarik nafas panjang lagi, masuk sampai ke sela iganya ya. Kenapa ada apa di sebelah sana? Ada pembahasan apa di sebelah sana? Iya, caranya tangan satu kita di bawah di sela iga sini. Kalau yang kurus itu berasa tulang iganya sini. Bawah kan ada. Ya. Kalau di bawah sini, nah baru yang tangannya satunya lagi di atas sini. Sini. Ibu tarik nafas panjang, masuk. Tarik nafas panjang, masuk. Sampai ke tulang sini. Pegang semua kalian terus. Nggak ada. Kalau nggak kenapa-apa, kalau melimpah sebaliknya kita nggak usah bisa sebelah sana, dari sini aja. Tangannya sama di bawah bergerak, semua bagiannya kita hilang. Kalau nggak hilang itu pasti langsung masuk ke tulang. Jadi makanya harus hilang. Kalau mau begini, baru sebentar udah kena tulang. Karena tulangnya sebelah sini dia miring, begini. Makanya dia harus Menghilang. Jadi ke sini. 8 tuh. sampai sini ada yang mau ditanya? Kayak pemeriksaan tadi hebat, cuma dia miring Yang mau tanya dari abdomen dari awal sampai terakhir ada yang tanya dari inspeksi, auskultasi, kondisi palpasi. Ini cuma abdomen dari atas ke bawah. Kenapa dari atas ke bawah? Karena kita mau tahu apa sih kembali. Dari umbilikus ke bawah ditarik ya. dari bawah kan umbilikus lu tarik di bawah situ. Itu baru dimiringin ke sini kalau ada Kalau cairan. Woi, ini gue jadi samsak di sini. Ada lagi yang mau tanyain? Kuat. Udah? Abdomen lewat? Lewat. Clear. Sekarang kita ke ekstremitas. Ekstremitas dilihat atas dan bawah. Kita lihat apa sih yang kita lihat ini di ekstremitas? Udah. Warna kulit seperti apa? Dapat tekstur, Ada 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 kemerahan, ada luka, kebiruan, hitaman, itu warna yang normal. Setelah itu kita lihat apa lagi? Atrofi atau tidak, tangan kanan sama tangan kiri sama nggak besarnya, kaki kiri sama kaki kanan sama nggak besarnya. Kalau kecil sebelah berarti namanya atrofi. Ya, apalagi kita lihat nih, CRT itu berapa? kurang dari 2 detik. Kurang dari 3 detik. Ya, kita masih belajar kurang dari 3 detik. Ya. Oke, habis CRT apa lagi? Masih lihat-lihat dulu. Dilihat nih jarinya, kuku jarinya ada sianosis atau enggak? Kotor atau enggak? Jari-jarinya lengkap atau enggak? Ya. Gue bawa. Tapi terlalu pendek. Oke, terus apa lagi yang dilihat? Ada odem enggak? Bengkak enggak sini? Gitu ya? Bengkak enggak? Khususnya di kaki kita mau lihat dicuriga ada DVD enggak sini? Ada di vein thrombus enggak sini? Oh kok ini kemerahan ya, hitam, bengkak, curiganya ada di DVD nih, ada di vein thrombus. Oke, udah selesai kita lihat-lihatnya. Kalau udah selesai lihat baru kita pegang-pegang. Gimana Pak? Ada yang sakit nggak? Ada yang keras nggak nih di tangannya, di kakinya? Dipegang suhunya gimana? Dingin, hangat? Dipegang ada krepitasi atau enggak? Bedanya krepitasi di ekstremitas sama di paru apa? Fraktur. Fraktur. Terus kalau di paru apa? Ya,
cairan sinus. Ya. Terus apa lagi? Pegangnya buat apa lagi? Oh, dipegang nadi apa? Nadi apa? Dorsalis pedis. Nah, dihitung nih nadinya teratur nggak, kenceng nggak? Nadi apa lagi? Popliteal. Ya. Habis itu kita pegang apa lagi? Kalau dia kelihatan bengkak, ya dicek dong bengkaknya dia derajatnya derajat berapa nih, gitu kan? Kamu tekan, kamu lepas. Kan kalau cek titik ada gitu. Ditekan aja, dilepas dia 30 menit dia baliknya lama apa enggak? Ya 30 menit, 30 detik, 30 menit. 30 detik. Oke. Udah kan? Kekuatan otot. Iya, kan dulu. Ini maksudnya udah kan nggak ada fokus sama mutasi kan? Sekarang kekuatan otot, gimana kekuatan otot? Kamu harus sebutin sampai 5 sampai 1 ya. Kalau 5, berarti dia menahan tahanan dengan kuat. Pak, angkat tangannya Pak. Tahan ya Pak. Kuat, begini terus dia tahan dan kita. Itu kan berarti kuat ya, 5. Kalau 4, angkat Pak tangannya. Tahan ya Pak ya. Baru tekan dikit dia jatuh, nggak kuat. Itu 4. Kalau 3, apa? Iya. Kalau 3 dia cuma geser kiri kanan. Gak bisa mengangkat dia, tidak bisa melawan gravitasi. Melawan gravitasi itu mengangkat tangan. Jadi cuma geser kiri, geser kanan. Tapi disuruh angkat gak bisa. Kalau 2 apa? Cuma gini-gini doang tangannya. Jadinya cuma gini-gini doang tapi gak bergerak. Gak bisa geser kiri, geser kanan. Paris. Kalau 1 apa? Sama sekali gak bisa geser. Ya. Ekstremitas ada mukanya. Nggak ada. Ekstremitas ada mukanya enggak? Aman Bu. Ada? Kalau nggak ada, terakhir pas dia tiduran kita tanya, kan genitalia ya? Tanya dulu, Bapak mau diperiksa nggak area genitalianya? Itu daerah aktivasi. Boleh enggak? Boleh iya. Kalau dia menolak nggak apa-apa, Mau videoin oke. Ya, kalau dia misalnya mau, berarti kita lihat dulu. Kita lihat dulu penisnya nih, ada bengkaknya, warnanya kemerahan, kayak kemerahan infeksi gitu ya. So, ada cairan yang abnormal nggak keluar dari penisnya. Kalau keluar bau enggak. Kalau udah pegang, sininya bengkak nggak, sakit nggak Pak? Kalau lihat bengkak kan sakit nggak Pak? Dilihat dong, pegang dong biar tahu. Terus berasa ada benjolan apa enggak? Sama sih, kalau palpasi. Sama vagina juga gitu perempuan sama. Dilihat vaginanya bersih, kotor, ada keluar cairan, baunya gimana? Terus apa? Ya itu tadi pada bengkak nggak, warnanya ada berubah nggak? Sama di palpasi juga. Itu di daerah genitalia. Oke, kalau sudah baru pasiennya suruh duduk. Bapak duduk sebentar ya Pak. Oke, kita mau periksa bagian belakang. 1 jam. Bagian belakang sama bagian depan, kita lihat dulu bentuknya ada kelainan bentuk enggak? Ya, ada yang jas, ada warna yang abnormal. Nggak tahu kali ya. Kalau dilihat enggak ada itu, baru kita ke bagian palpasi. Palpasi sama seperti tadi. Ada nyeri enggak, ada masa, berapa masa atau tidak, baru lokal atau satu dan seterusnya. Setelah itu baru sama fokus itu sampai lakukan. Tapi tidak ada batas-batas. Jadi semuanya kita fokus. Ya, fokus baru konsultasi sama seperti yang di depan. Ya. Oke, tambahnya mungkin di sini pemeriksaan ginjal. Jadi setelah sini diketok aja. Minta aja. Tarik. Sakit nggak? Sakit nggak? Gitu ya. Kalau dia sakit, Ada sakit nggak?
Gini. Pakai sekali besar. Di sini. Sekali besar. Kalau besar mungkin jaraknya jadi agak lebih jauh ya. Kalau nanti biasa pakai kertas begini aja. Ada batasan ditentukan nggak sih Bu berapa senti gitu, berapa meter? 30 cm kalau pakai kertas yang cuma selembar kertas sampai. Kalau untuk di ruangan ya. Kalau di bawah di mata beda lagi kan ada ukurannya 6 meter kan. Iya. Kalau di ruangan nanti ngomongnya jaraknya 30 cm, tapi sebelumnya ditanyain dulu pasiennya. Bapak pakai kacamata atau enggak? Kalau dia pakai kacamata, suruh pakai dulu kacamatanya. Ya. Kayak saya ini pakai kacamata, kalau lagi sakit saya nggak pernah pakai kacamata, tiduran juga nggak pakai kacamata saya. Ya. Jadi kalau dia pakai kacamata, pakai kacamatanya. Terus ditutup dulu matanya sebelah Bapak, tutup matanya apa sebelah. Nah ini huruf apa Pak? Nggak usah semuanya kamu sebut-sebutin lama nanti. Oh ya sebelah sini apa Pak? T, bawahnya paling kecil ini Pak? R, udah selesai. Nah berikutnya dengan mata sebaliknya ditutup juga. Nah. Sama kalau yang lapang pandang juga matanya itu pemeriksa sama pasien itu harus tutup matanya. Jadi kalau saya tutup mata kiri, berarti dia juga tutup dia mata kanan. Ya, jadi harus sama. Nah, dikasih tahu ini masih kelihatan apa enggak, jadi pandangannya tetap ke depan, terus masih kelihatan apa enggak, dengan catatan kan dari yang periksa harus bener dulu, jangan-jangan saya yang nggak bener lapang pandangnya. Ya, jadi begini, gimana Pak? Masih kelihatan nggak? Kelihatan nggak, gitu kan ya? Sama, satunya lagi tutup juga matanya. Ya. Nah kalau yang mau gerakan bola mata, nggak usah ditutup matanya. Kan mau lihat dulu matanya bisa ke kiri, dua-duanya sama nggak? Nih, kalau tutup satu cuma. Ya. Oke, di mata ada yang mau ditanya? Ada, kita ke Berarti ada 3 tes. telinga pemeriksaan suara ya, fungsi pendengaran. Kemarin kan saya bilang bisa pakai tisu, bisa pakai kertas, bisa pakai jam tangan berdetik bisa, atau pakai jentikan jari. Pasiennya jangan lupa disuruh tutup mata. Kalau nggak tutup mata sama aja bohong, dia kan Ngelihat. iya kita tutup matanya Pak. Kedengaran nggak Pak? Kedengaran susah sebelah mana? Kiri. Tutup mata lagi ya Pak. Sebelah mana? Kanan. Dua-duanya kiri dan kanan kita sama kerasnya apa tidak? Ya. Oke, di telinga sudah. Sekarang kita ke hidung. Hidung adalah pemeriksaan penciuman. Sekali lagi penciuman harus disamakan persepsinya. Ya. Bapak, ini saya mau tes penciuman ada 2 rasa ya Pak, ada kopi sama minyak kayu putih. Ya Pak, ini Pak, ini baunya minyak kayu putih ya Pak. Ini baunya kopi. Oke, deal. Setelah deal baru Bapak tutup matanya. Tutup hidungnya satu. Ini bau apa Pak? Minyak kayu putih. Baik. Satu lagi. Tutup hidung sebelahnya. Lemes. Oke. Sekarang tes perasa, tes pengucapan. Apa ini saya mau tes pengucapan, ada gula, rasanya manis, garam, rasanya asin. Nanti Bapak tolong sebutkan rasanya saja ya Pak ya. Tolong juga lidahnya Pak, dituangin. Rasanya apa Pak? Oh manis, besar, baik. Itu ya Pak. Kalau perlu sih dia suruh minum dulu air putih. Kalau enggak juga nggak apa-apa, orang dikit doang kan kita kesini ya. Ini Bisa asin dulu. rasa apa Pak? Tutup mata ya pasien, tutup mata. Oh ini asin, oh ya betul ya Pak. Garam. Oke. Satu pemeriksaan duduk. Ini mata pemeriksaan duduk juga ya. Ada lagi yang belum saya kerjakan? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak pemeriksaan yang belum dikerjain? Udah ya. Apa? Udah. Udah semua kan? Udah ya. Udah lagi Pak ya. Udah. Nanti
tidak lama, mungkin bilang sama pengujinya, kadang-kadang kita juga pengertian sih. Pas saat kontaminasi ini, kira-kira dulu barang-barangnya, alat-alatnya, maskernya, rapiin semua, buka sarung tangannya. Anggap semua sarung tangan itu adalah kotor, jadi harus seperti ini kalau buka sarung tangannya. Nggak boleh nyala-nyala. Ini ada nekoknya nih. Cuci tangan dulu, udah selesai baru kita terminasi ke pasien. Tidak boleh terminasi sambil masih pakai sarung tangan. Ya. Oke, nanti omongannya saya lakukan nampe, gitu. Ngomong bisa lakukan nampe karena nampe kan Banyak. memakan waktu juga ya. Kalau kata nampe, habis itu Bapak gimana Pak tadi rasanya perasaan melakukan pemeriksaan, oke, baik. Lalu ada yang bisa saya bantu lagi tidak Bapak? Tidak ada bisa baik kalau tidak ada. Nanti saya akan kembali lagi 2 jam lagi untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Pak ya. Baik Bapak permisi, selamat siang. Dokumentasi. Sudah selesai. Terus kita Dokumentasi. Di manakah dokumentasinya? Progres. Di PMD, asesmen perawat. PMD assessment. Surveillance. PMD assessment. Progress dia. Progress note. Nurse advice. Sama ada juga dokumentasinya ya. Dokumentasinya ada juga tuh. Dokumentasi di Progress note. Sama di PMD. Sama satu lagi adalah PMD. asesmen keperawatan perawat inap. Assessment Sekarang kita akan tunjuk mana inap enggak, cuma hafalkan. Harus hafal. Lalu laporkan kepada ketua SIP atau lapor dokter jaga atau lapor dokter JPJP jika terjadi kelainan. Ya. DPJP.